teaching tutorial program with me, Miss Vika. Now in this special day, I would like to tell you about grammar subject, especially about phrase material. Jadi frasa itu sebenarnya apa sih? Kalau teman-teman belajar bahasa Inggris tingkatan yang paling kecil, itu biasanya kita sebut dia sebagai letter, A, B, C, D, dan sebagainya. Lalu setelah itu ketika letter itu digabung, dia akan menjadi word atau sebuah kata. Setelah itu kalau kata itu digabung lagi, dia akan membentuk sebuah frasa. Jadi frasa itu dia berbeda dengan kalimat. Ketika sebuah kata sudah membentuk kalimat, maka dia harus minimal terdiri dari subjek dan verb. Nah, di frasa ini sendiri dia berbeda dengan kalimat, dia lebih kecil lagi. Jadi apa sih sebenarnya frasa? Jika akan menjelaskan sebenarnya frasa itu dia dibagi menjadi beberapa macam. Ada namanya noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase, ada namanya gerund phrase, dan masih banyak lagi. But for today, especially I would like to explain about noun phrase, adjective phrase, and adverbial phrase. Nah, yang pertama nih, noun phrase. Dikatakan sebagai noun phrase berarti dia itu intinya ada pada kata noun. Di sini ada penjelasannya nih, ada M dan juga H. M di sini itu dia sebagai modifier atau penjelas, sedangkan H itu adalah singkatan dari head. Dia itu adalah sebagai inti atau yang dijelaskan. Nah, frasa untuk noun phrase ini ketika saya sudah bilang tadi intinya ada pada kata noun, berarti sudah bisa kita tuliskan bahwa headnya di sini berupa noun. Sedangkan penjelasnya nanti berupa apa? Nah, di sini ada dua rumus nih. Pertama, rumus yang pertama nanti penjelas noun atau part of speech yang bisa menjelaskan noun itu yang pertama adalah adjective. Adjective, berarti nanti adverb tidak bisa menjelaskan noun. Nah, kita mau fokus ke adjective dulu nih. Adjective dan headnya berupa noun. Contoh frasanya seperti apa ya? Misalkan contohnya seperti ini. Handsome boy. Kita analisis dulu nih. Handsome itu kelas katanya apa dan boy itu kelas katanya apa? Boy di sini kan orang. Berarti sudah tentu dia adalah noun. Sedangkan handsome ini kan menjelaskan si boy. Sudah seperti rumus yang sebelumnya bahwa yang bisa menjelaskan noun itu adalah adjective. Nah, inilah yang dinamakan sebagai frasa. Berarti dia ini belum membentuk kalimat yang sempurna. Dia hanya bisa dijadikan subjek ataupun objek. Tidak ada kata kerja di sini. Ini yang namanya frasa. Contoh yang lainnya nih, misalkan white skin. Ketika ada contoh white skin, maka headnya itu yang bagian mana? Tentu headnya itu adalah di bagian skinnya. Kenapa? Dalam aturan noun phrase, head itu selalu terletak paling belakang. Jadi skin ini adalah noun dan dia berperan sebagai head yang dijelaskan, dan white-nya ini adalah adjective. Dia mempunyai fungsi menjelaskan noun itu sendiri. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Berikutnya rumus yang kedua nih. Selain daripada adjektif, apalagi ya yang bisa menjelaskan noun? Selain daripada adjektif, ternyata noun itu juga bisa menjelaskan noun. Contohnya seperti apa? Berarti head-nya nanti juga berupa noun, modifier-nya juga berupa noun. Contohnya, guru grammar. Guru ini sebagai noun, grammar juga sebagai noun. Ketika mereka itu ditranslate dalam bahasa Inggris, maka mereka harus dibalik. Harus dibalik menjadi seperti apa? Grammar, teacher. Maka headnya di mana? Headnya itu ada di sini loh. Ada di teacher. Dia tetap posisi sebagai noun, dan grammar. Grammar ini sebagai modifier, dan kelas katanya dia apa? Grammar kelas katanya bukan adjektif tapi juga noun. Nah, jadi noun itu juga bisa menjelaskan noun.
Contoh yang lain nih, biasanya kalau kita membicarakan toko buku, toko itu kan termasuk kata benda, sedangkan buku itu juga termasuk benda. So how to say in English? How to say in English? Yes. Toko buku, so we can say in English bookstore. Jadi bukan store book ya, harus dibalik. Ketika ketemu noun dengan noun, maka transitnya dalam bahasa Inggris mereka harus dibalik menjadi bookstore. Oke, kalau tadi kita bicara tentang noun phrase, berarti kita move yang kedua nih, ada adjective phrase. Sama seperti noun phrase, kalau kita bicara tentang adjective phrase, berarti dia intinya ada di adjective. Berarti head-nya itu berupa adjective. Nah, sorry, ini adjective ya, bukan adverb. Nah, head-nya ini berupa adjektif, sedangkan modifier atau penjelasnya itu berupa apa sih? Modifier untuk adjective phrase ini, dia hanya bisa dijelaskan oleh adverb. Dan itu pun tidak semua jenis adverb bisa menjelaskan adjektif. Hanya adverb of degree saja yang bisa menjelaskan adjektif itu sendiri. Contohnya nih, adverb of degree itu ada tingkatan. Contohnya ada too, terlalu, so, very, rather, enough, extremely, dan masih banyak lagi tuh contoh dari adverb of degree. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, adjective phrase, adjektif itu hanya bisa dijelaskan oleh adverb of degree, dan posisinya adjektif selalu terletak di belakang. Contohnya, contoh frasanya, ada kata sangat panas, very hot. Coba kita analisis dulu. Hot sesuai tidak dengan rumus yang ada di atas? Nah, hot ini adalah jenis adjektif, kelas katanya adjektif. Sedangkan very ini adalah adverb. Adverb apa? Adverb of degree. Adjektif ini dia punya peran sebagai head, sedangkan adverb dia sebagai modifier atau penjelas. Berarti sudah sesuai dengan rumus tidak? Iya, sudah sesuai. Maka kalau kita mau mengungkapkan sangat panas, kita nggak bisa nih mengucapkan dalam bahasa Inggris itu hot very, hot to, hot so. Dia nggak bisa seperti itu. Adverbnya harus berada di depan. Jadinya contoh yang lainnya ada so happy, so sad. Too, ada lagi nih tuh kalau kita pakai too beautiful. Too beautiful berarti dia cantiknya kebangetan ya, sampai terlalu banget deh. Nah, ini yang dinamakan tentang adjective phrase. Oke guys, itu tadi mengenai noun phrase dan adjective phrase. So for adverbial phrase, I will tell it in the next video. So don't forget to like, subscribe, and share it. If you have any question or request, please comment below. See you in the next video. Bye. Mau belajar bahasa Inggris? Ya di Kampung Inggris Elsie. Hai Elsiers, oke, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Nah, bagi teman-teman yang bingung untuk menghabiskan waktu liburan menjelang akhir tahunnya kemana, kalian ke Kampung Inggris Elsie aja guys. Kebetulan di Kampung Inggris Elsie pada bulan Desember kita akan membuka periode Desember ceria, di mana kegiatan-kegiatan seru akan kita lakukan selama belajar bahasa Inggris di sini. Daripada teman-teman hanya sekedar nonton TV ataupun jalan-jalan menghabiskan uang yang tidak perlu, mending kalian mencari liburan yang bermanfaat, yaitu belajar bahasa Inggris bersama kita di Kampung Inggris Elsie. Dan dijamin pasti seru, pasti asik, dan juga menyenangkan. Selain belajar, dan juga kalian bisa mendapatkan teman-teman baru di seluruh Indonesia. Oke, silakan rencanakan liburan kalian bersama teman-teman sekolah, teman kuliah, dan teman-teman lainnya, ataupun sama keluarga kalian juga boleh loh. Oke, saya tunggu ya di Kampung Inggris Elsie. Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris Elsie. Oke, see you guys. Kampung Inggris Elsie.